Halo geng, kali ini DAC Cerita akan membawakan alur cerita film Faster. Film Faster yang dirilis pada tahun 2010, lebih tepatnya tanggal 24 November tahun 2010. Tanpa banyak berbicara, kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Let's go, brudas. Film dimulai dengan pria botak yang bernama Driver yang baru saja bebas dari penjara. Lalu driver menaiki sebuah mobil dan ia membuka sebuah berkas yang dimana isi berkas itu adalah sebuah foto pria. Ternyata driver menuju ke tempat pria itu berada. Seketika driver menembak kepala pria itu hingga tewas. Lalu driver menatap ke arah CCTV lalu ia pun pergi. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Chop. Ia adalah anggota polisi yang sudah lama pensiun. Karena ia adalah pecandu narkoba, lalu Chop mengatakan kepada seorang polisi wanita yang bernama Helena bahwa ia ingin terlibat menangkap kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh driver kemarin. Di malamnya, ada dua orang pria yang bernama Ken dan bodyguardnya yang bernama Kenny. Tak lama kemudian driver mendatangi mereka untuk meminta berkas. Lalu keesokan harinya si polisi Chop dan poluan itu yang sedang mengamati rekaman CCTV kasus pembunuhan yang dilakukan oleh driver. Poluan itu pun sudah mengerti atas motif pembunuhan itu. Dikarenakan aksi balas dendam, terlihat dari raut wajah korban saat didatangi driver sepertinya ia sangat mengenal driver. Adegan berpindah kepada driver yang sedang bersiap untuk membunuh target keduanya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pria di mana ia adalah seorang pembunuh bayaran yang tak pernah gagal dalam aksinya. Ia bernama Killer. Tak lama kemudian, Killer ditelepon oleh seseorang yang menawarkan ia untuk membunuh seseorang yang tak lain orang yang akan dibunuh ia adalah driver. Sementara itu, Chop dan si Polwan pun berhasil mengungkap identitas driver yang tak lain ia dulunya adalah seorang perampok bank bersama saudaranya. Ia juga memiliki skill berkemudi yang paten. Namun naas setelah perampokan itu selesai, selang beberapa hari, basecamp driver pun dipergoki dengan sekelompok orang bersenjata. Naas saudara driver pun harus tewas setelah digorok dengan seseorang di kelompok itu. Driver pun harus tertembak di bagian kepalanya. Beruntung, driver yang masih bisa diselamatkan karena peluru yang ditembakkan tidak mengenai bagian vital. Disitulah driver bangkit akan membalaskan dendam saudaranya yang telah dibunuh. Keesokan harinya, driver yang telah menemui alamat target keduanya, yang dimana target keduanya adalah seorang kakek-kakek yang terlibat dalam insiden itu. Driver yang telah sampai tepat di hadapan kakek itu, tanpa belas kasihan driver langsung menembak kepala orang itu hingga tewas. Setelah driver pergi, ia hampir saja tertembak oleh seorang yang tak lain ia adalah pembunuh bayaran itu. Sempat terjadi baku hantam, baku tembak. Pembunuh bayaran itu menyadari bahwa targetnya tak barangan orang yang mudah dibunuh. Driver yang tak mau meladenin orang itu, driver pun pergi. Scene berpindah kepada Killer yang sedang menelpon kekasihnya. Ia mengatakan bahwa ia akan menikahkan sang kekasih. Lalu driver yang sedang menginap di motel, dia pun melihat siaran TV bahwa dirinya sekarang menjadi buronan polisi. Keesokan harinya, driver yang menuju ke tempat sang kekasihnya dulu, ia pun masuk ke dalam rumah sang kekasih dengan menyelinap lewat pintu belakang.
Mantan kekasihnya yang menyadari hal itu, ia pun bertemu dengan driver. Wanita itu pun berkata kepada driver, kenapa dulu driver tak mengizinkan ia menemui driver. Lalu driver pun berkata tentang anak yang dulu dikandung oleh mantan kekasihnya. Mantan kekasihnya pun menjawab bahwa ia telah menggugurkan kandungannya. Dengan wajah kecewa bercampur sedih, driver pun pergi meninggalkan kekasihnya. Di sisi lain, sang pembunuh bayaran telah menikahi pacarnya dan ia mengatakan kepada sang istri bahwa dia akan pensiun dalam misi pembunuh bayaran. Tapi setelah ia menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu membunuh driver. Lalu di malam harinya, driver pun langsung bergegas ke target ketiganya, yang dimana target ketiganya adalah orang yang telah menggorok saudaranya. Setelah berhadapan di dalam toilet, pria itu yang telah menunggu kedatangannya, driver pun langsung mengunci pintu toilet itu dengan bermodalkan besi penghancur es, sedangkan pria itu menggunakan sebilah pisau, namun driver dengan mudah mengalahkan pria itu. Dengan menusukkan di bagian dada. Setelah itu, pria itu pun berpesan kepada driver untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada anaknya. Driver yang merasa pria itu akan mati, driver pun meninggalkan pria itu. Driver yang sedang mengendarai mobil tak sengaja mendengar siaran radio bahwa target yang ketiganya masih selamat dalam tusukan dia semalam. Targetnya pun sedang dioperasi di rumah sakit. Driver yang mendengar hal itu pun langsung menuju ke rumah sakit untuk melanjutkan menghabiskan orang itu. Setelah sampai di tempat targetnya, tanpa basa-basi, driver pun langsung menembakkan pria itu yang sedang menjalani operasi hingga tewas. Polisi cop yang mendengar bahwa terjadi penembakan segera menuju rumah sakit itu. Lalu ia mengejar si driver dan ternyata driver pun telah menodongkan pistol di depan kepala si polisi cop. Polisi cop pun yang pasrah, tapi setelah driver melihat di pinggang polisi cop ada lencana polisi, driver pun lalu menghilang dari tempat itu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa driver tidak membunuh sembarangan orang. Saat driver akan pergi, si pembunuh bayaran yaitu killer telah menunggunya. Mereka pun terlibat kejar-kejaran dan mengakibatkan mobil killer pun terhenti. Saat driver ingin menembak killer, tapi driver malah menembak ban mobil killer. Killer yang merasa punya kesempatan untuk membalas tembakan itu, peluru tembakan killer pun menyerempet leher driver. Beruntung driver pun masih bisa selamat. Lalu keesokan harinya, driver yang telah bangun dari tidurnya, ia pun bergegas menuju target keempatnya, yang dimana target keempatnya adalah seorang pendeta. Merasa targetnya sudah bertaubat, driver pun ragu untuk membunuhnya. Dikarenakan pas kejadian dulu si pendeta sama sekali tidak ada berniat untuk membunuh kelompok driver, tetapi kawan-kawannya lah yang telah menghabisi kelompok driver. Setelah mereka berjalan di tepi pantai, disitulah driver mulai ingin menembak pendeta itu. Tetapi ternyata driver pun tak jadi menembak pendeta itu. Driver membiarkan dia hidup supaya dia sebagai pendeta dapat mempengaruhi orang-orang menjadi lebih baik. Setelah merasa sudah selesai dengan misinya, driver pun duduk sejenak untuk beristirahat. Tak lama kemudian, si killer, si pembunuh bayaran pun telah menodongkan pistol di kepalanya. Driver yang merasa tidak memiliki dendam apapun terhadap killer, ia pun tampak biasa saja saat killer menodongkan pistol di kepalanya. Killer yang merasa driver tak melakukan perlawanan, ia pun mulai kesal merasa tidak dihormati sebagai pembunuh bayaran yang profesional. Tak lama kemudian polisi cop pun datang dengan menodongkan pistol kepada killer dengan niat untuk menghentikan killer, tetapi si cop malah menembak kepala driver tepat di bagian plat besi yang telah dipasang dokter dulu. Disitulah terkuak peristiwa pembantaian kelompok driver yang dimana
dalang dari aksi pembantaian itu yang tak lain ia adalah di bawah suruhan si polisi Chop. Terlebih lagi yang membayar killer untuk membunuh driver yang tak lain ia adalah si polisi Chop. Lalu killer pun berkata kepada Chop, padahal si driver sama sekali tidak mengenali identitas si Chop. Dalam terlibatnya pembunuh, lalu kita diperlihatkan dengan si Polwan yang akan menuju ke lokasi Chop dengan niat untuk membantu si Chop. Si Polwan pun dikejutkan dengan berkas-berkas yang baru saja dia dapatkan, yang dimana terdapat 5 nama dan foto pembunuh saudara driver, termasuk si Chop yang juga terlibat, yang dimana dulunya si 4 pelaku itu adalah seorang informan yang dikendalikan si polisi Chop. Kembali kepada si Chop yang sedang menelpon istrinya, ia pun mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Tapi tiba-tiba si driver pun lagi-lagi selamat dari tembakan itu. Berkat pelat besi yang ditempelkan di kepalanya dan driver yang pura-pura mati tadi, ia telah mendengar semua yang dikatakan si Chop, sehingga membuat polisi Chop tidak bisa menambah anak lagi. Lalu si pembunuh bayaran pun pulang ke tempat istrinya. Si killer yang telah memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran dan ia memilih untuk hidup harmonis dan bahagia bersama sang istri. Ending yang sangat menghalukan.